Anda mungkin pernah mendengar bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan dan orang yang mengatakannya kepada Anda mungkin memiliki banyak uang, tapi mereka tidak sepenuhnya salah. Menurut saya, yang lebih mendekati kebenaran adalah memiliki uang bukanlah segalanya dibandingkan tidak memilikinya. Kanye West mengatakan hal itu. Dan meskipun saya tidak selalu menerima nasihat keuangan dari para rapper, Kanye punya poin yang cukup bagus. Ketika Anda tidak memiliki uang, itu menjadi sumber dari banyak rasa sakit, frustasi, dan kemarahan. Hal ini akan menghabiskan hidup Anda dan menjadi lensa yang digunakan untuk melihat dunia. Saat Anda bebas secara finansial, Anda tidak akan lagi membuat setiap keputusan hanya berdasarkan uang. Anda tidak akan mengambil pekerjaan hanya karena gajinya lebih baik. Anda tidak perlu melihat harga bahan makanan organik untuk memastikan bahwa Anda mampu membelinya. Bahkan Anda bisa naik ojek online ke bandara sesekali. Bayangkan berada di tempat di mana Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang, dan bahkan mungkin tidak sejauh itu. Bayangkan sebuah tempat di mana uang bukan lagi menjadi penyebab stres utama dalam hidup dan hubungan Anda. Langkah-langkah untuk mencapainya cukup sederhana, namun tidak akan terjadi dalam semalam. Jadi mari kita mulai. Langkah pertama, buatlah dana darurat. Tabunglah $1.000 dan masukkan ke dalam dana darurat yang hanya akan Anda gunakan dalam keadaan darurat. Saya ingat pernah membaca cerita dari Dave Ramsey tentang seseorang yang menaruh dana daruratnya di dalam bingkai dengan tulisan pecahkan kaca jika terjadi keadaan darurat. Tunggu dulu. Keadaan darurat tidak termasuk uang untuk minum bir, liburan, atau bahkan cincin pertunangan. Ini adalah cincin minimalis. Uang ini hanya boleh digunakan jika dan ketika ada masalah, saat mobil Anda rusak, saat Anda perlu mengganti pemanas air, pada dasarnya saat hidup Anda benar-benar kacau. Saat itulah Anda menggunakan dana darurat. Mengapa membuat dana darurat? Karena segala sesuatu yang bisa saja salah akan menjadi salah, dan alih-alih meminjam uang dari keluarga Anda lagi, atau menarik kartu kredit Anda, mendorong diri Anda lebih jauh ke dalam hutang, Anda akan memiliki sesuatu untuk kembali. Hal yang hebat dari dana darurat adalah dana ini mulai memberikan Anda perasaan kebebasan finansial. Untuk pertama kalinya mungkin dalam kehidupan dewasa Anda memiliki ruang untuk bernapas. Langkah ini adalah cara tercepat untuk mulai mendapatkan kendali kembali dalam hidup Anda. Langkah kedua, lunasi utang Anda. Sekitar 80% orang dewasa di Amerika memiliki hutang, dan kita menerima hal ini sebagai status quo. Mungkin kita membeli barang yang tidak kita perlukan untuk melengkapi apartemen yang tidak mampu kita beli. Atau membeli mobil baru padahal kita bisa membeli mobil bekas. Bagi saya, salah satu masalah terbesar dari utang adalah utang membatasi pendapatan bulanan Anda. Jadi, ketika Anda membayar 5 hingga $700, bahkan lebih untuk cicilan rumah, pinjaman pendidikan, cicilan mobil, maka hal ini akan membatasi jumlah uang yang bisa Anda tabung. Hal lain yang akan saya katakan adalah Anda akan menghemat ribuan dolar dalam bentuk bunga jika Anda dapat melunasi pinjaman Anda lebih cepat. Lupakan tentang mengurangi latih harian Anda. Disinilah Anda akan mengambil langkah besar menuju kebebasan finansial. Katakanlah Anda memiliki pinjaman pendidikan sebesar $100.000 dengan bunga 5% untuk jangka waktu 20 tahun. Anda akan dapat mempersiapkan diri untuk masa pensiun yang bermartabat. Pertama, bunga majemuk adalah omong kosong, dan inilah alasannya. Jadi, Anda memiliki banyak uang, misalnya Anda memiliki $10.000 dan kemudian selama setahun, uang itu menghasilkan uang karena Anda menginvestasikannya ke dalam saham dan sebagainya. Lalu Anda memiliki lebih banyak uang di akhir tahun, sehingga tahun berikutnya Anda menghasilkan lebih banyak uang di atas uang tersebut, lalu uang itu menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dan tahun berikutnya Anda menghasilkan lebih banyak uang lagi. Saya hanya akan memberikan ilustrasi singkat agar tidak membingungkan.
Katakanlah Anda menaruh $10.000 ke dalam 401 yang menerima pengembalian tahunan sebesar 10% pada usia 20 tahun. Jika Anda tidak pernah menyentuh uang itu hingga Anda berusia 70 tahun, Anda akan memiliki lebih dari $1,1 juta di bank. Saya hanya akan memberikan ilustrasi singkat agar tidak membingungkan. Katakanlah Anda menaruh $10.000 ke dalam 401 yang menerima pengembalian tahunan sebesar 10% pada usia 20 tahun. Jika Anda tidak pernah menyentuh uang itu hingga Anda berusia 70 tahun, Anda akan memiliki lebih dari $1 miliar di bank. Semuanya hanya dengan menyisihkan $10.000. Gunakan kalkulator bunga majemuk online untuk melihat berapa banyak yang dapat Anda tabung saat pensiun berdasarkan tabungan tahunan Anda. Baiklah, jadi untuk saya pribadi, saya berinvestasi di Vanguard.ce. Saya berinvestasi terutama di reksadana berbiaya rendah, sekitar 90% saham, 10% obligasi. Saya memilih reksadana ini karena pada dasarnya reksadana ini adalah gambaran ekonomi AE. Jadi sejak tahun 1923 ketika SP memulai, reksadana ini telah menghasilkan imbal hasil sekitar 10 hingga 12%, dan pada dasarnya itulah yang diberikan oleh reksadana ini kepada saya. Itu dalam jangka panjang, kita tidak berbicara tentang periode 5 tahun. Jadi, ketika Anda berinvestasi dalam jangka panjang, Anda tidak memeriksa akun Vanguard Anda setiap hari. 2 hari sekali, Anda memasukkan uang Anda memastikan bahwa Anda sudah menyiapkan semuanya. Dan kemudian Anda memeriksanya mungkin dalam 6 bulan, mungkin dalam setahun. Tetapi Anda tidak akan stres setiap kali pasar saham bergejolak. Ketika tahun 2008 terjadi, banyak orang kehilangan uang. Tapi jika Anda berinvestasi untuk jangka panjang, hal itu tidak akan menjadi masalah. Karena dalam 30 tahun, Anda akan mendapatkan uang Anda kembali. Sekarang ada banyak variabel yang akan mempengaruhi strategi investasi Anda. Seperti usia Anda, pendapatan Anda, berapa banyak uang yang Anda pikir Anda perlukan saat pensiun, berapa banyak risiko yang dapat Anda tanggung. Silakan lakukan riset sebelum berinvestasi. Baiklah, jadi untuk saya pribadi, saya berinvestasi di Vanguard.ce. Saya berinvestasi terutama di reksadana berbiaya rendah, sekitar 90% saham, 10% obligasi. Saya memilih reksadana ini karena pada dasarnya reksadana ini adalah gambaran ekonomi AE. Jadi sejak tahun 1923 ketika SP memulai, reksadana ini telah menghasilkan imbal hasil sekitar 10 hingga 12%, dan pada dasarnya itulah yang diberikan oleh reksadana ini kepada saya. Itu dalam jangka panjang, kita tidak berbicara tentang periode 5 tahun. Jadi, ketika Anda berinvestasi dalam jangka panjang, Anda tidak memeriksa akun Vanguard Anda setiap hari. 2 hari sekali, Anda memasukkan uang Anda memastikan bahwa Anda sudah menyiapkan semuanya. Dan kemudian Anda memeriksanya mungkin dalam 6 bulan, mungkin dalam setahun. Tetapi Anda tidak akan stres setiap kali pasar saham bergejolak. Ketika tahun 2008 terjadi, banyak orang kehilangan uang. Tapi jika Anda berinvestasi untuk jangka panjang, hal itu tidak akan menjadi masalah. Karena dalam 30 tahun, Anda akan mendapatkan uang Anda kembali. Sekarang ada banyak variabel yang akan mempengaruhi strategi investasi Anda. Seperti usia Anda, pendapatan Anda, berapa banyak uang yang Anda pikir Anda perlukan saat pensiun, berapa banyak risiko yang dapat Anda tanggung. Silakan lakukan riset sebelum berinvestasi. Saya bukan manajer keuangan investor atau fidusia Anda. Bacalah dan buatlah keputusan berdasarkan keadaan hidup Anda. Ini bukan cetak biru yang pasti. Jika Anda adalah seorang pekerja lepas dan Anda tidak bisa menanggung risiko sebesar itu, atau Anda akan merasa lebih aman jika Anda memiliki dana darurat sebesar $5.000 sejak awal, maka lakukanlah. Atau mungkin Anda benar-benar dapat menangani risiko ekstra dan memutuskan
Saya tidak ingin membangun landasan pacu selama 6 bulan. Nah, saya ingin mulai berinvestasi untuk masa depan dan masa pensiun saya sekarang juga, maka lakukanlah itu. Saya pribadi menyukai ide untuk melunasi hutang saya terlebih dahulu dan kemudian beralih ke dana pensiun saya. Tetapi bagi banyak orang, jika Anda tidak dapat melunasi hutang Anda secepat itu, Anda mungkin ingin memulai dana pensiun Anda sekarang. Terutama jika Anda memiliki program pensiun yang sesuai dengan perusahaan Anda. Karena dengan demikian Anda akan dapat mengambil keuntungan dari bunga majemuk. Setelah Anda memiliki dana darurat yang kuat, melunasi hutang, menambah saldo rekening bank Anda, dan memulai dana pensiun, Anda sedang menuju kebebasan finansial dan menyadari bahwa uang bukanlah segalanya, tidak selalu harus menunggu dana pensiun Anda terisi penuh. Sepertinya saya akan mengakhiri pembahasan saya pada saat ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.